Pada kegiatan persiapan, koordinator BK bersama dengan guru-guru BK di sekolah membentuk kepanitiaan dan melakukan koordinasi dalam menyiapkan instrumen dan format isian tentang peminatan peserta didik, minat belajar, minat pekerjaan, minat jabatan, cita-cita, prestasi non-akademik untuk peserta didik, dan angket untuk orang tua tentang harapannya terhadap kelompok peminatan yang dipilih putra-putrinya. Kegiatan persiapan ini dilakukan sebelum PPDB dilaksanakan. Setelah dinyatakan diterima di SMA atau SMK tujuan, peserta didik hadir bersama orang tuanya untuk mengikuti serangkaian kegiatan pemilihan dan penetapan kelompok peminatan belajar peserta didik. Kegiatan pertama yang mereka ikuti adalah sosialisasi peminatan belajar, di mana tujuan kegiatan sosialisasi ini untuk menginformasikan kepada peserta didik dan orang tua tentang macam dan kuota peminatan belajar, mekanisme, komponen yang dipergunakan dalam penetapan, dan kriteria penetapan peminatan yang diselenggarakan di sekolah tersebut. Bila peserta didik melanjutkan studi ke SMA, maka ada 3 kelompok peminatan yang bisa dipilih oleh peserta didik, yaitu kelompok matematika dan sains, sosial dan bahasa. Dan bila peserta didik melanjutkan studi ke SMK, maka peserta didik dapat memilih 8 bidang studi keahlian, 45 program studi keahlian, dan 141 kompetensi keahlian sesuai dengan daya dukung masing-masing sekolah. Setelah mengikuti kegiatan sosialisasi peminatan belajar, peserta didik dan orang tuanya menerima format isian tentang kelompok peminatan yang akan dipilih, minat belajar, minat pekerjaan, minat jabatan, cita-cita, dan prestasi non-akademik untuk peserta didik, dan angket untuk orang tua tentang harapannya terhadap kelompok peminatan yang dipilih putra-putrinya. Kertas yang tadi kami bagikan, ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan peminatan di sekolah ini, yang akan diselenggarakan di sekolah ini, karena dalam implementasi kurikulum 2013, begitu siswa masuk diterima di sekolah ini, ada 2 cara peminatan yang akan dilakukan di masing-masing sekolah. Kebetulan di sini adalah kita sekolah menengah pertama, dan kita akan menyelenggarakan layanan peminatan ataupun mengelompokkan siswa dalam kelompok peminatan tertentu. Di sekolah kita akan diselenggarakan 3 macam peminatan, yaitu 1, peminatan matematika dan sains, kemudian yang kedua peminatan sosial, dan yang ketiga adalah peminatan bahasa. Tetapi yang diselenggarakan di sekolah kita adalah hanya 2 macam, yaitu peminatan matematika dan sains dan juga peminatan sosial. Guru BK juga memberikan pendampingan pengisian angket sehingga peserta didik dapat memahami dan mengisi angket dengan baik. Dari anak-anak ada yang ingin bertanya? Peserta didik dalam memilih dan menetapkan kelompok peminatannya atas persetujuan orang tua. Peserta didik dalam memilih dan menetapkan kelompok peminatannya atas persetujuan orang tua. Bisa saja terjadi perbedaan pilihan kelompok peminatan yang diinginkan peserta didik dan harapan orang tua. Kamu nggak sesuai dengan harapan ayah nih. Bisa nggak kamu lari ke ekonomi? Saya nggak tahu Pak, saya kurang suka Pak. Ya nanti manajemen di kantor ayah siapa yang ngurusin? Kondisi ini akan menjadi sebuah kondisi yang tidak nyaman bagi peserta didik, karena dapat membuat peserta didik menjadi tertekan. Besok bisa. Kondisi seperti ini dapat dikonsultasikan kepada guru BK. Assalamualaikum Bu. Terima kasih Bu. Guru BK dalam membantu menyelesaikan permasalahan ini tentu saja harus berdasarkan pada analisis yang tepat. Iya, mohon maaf Bu, mengganggu kesibukan Ibu.
saya mohon waktunya Bu. Anak saya ini Bu, kepengen sekali dia ke sains. Saya kepengen dia nerusin saya Bu, gitu kan, ke ekonomi. Ya, baik. Ibu ingin tanya pada Rangga. Rangga lebih senang memilih atau berada di peminatan matematika sains ataukah sosial? Kalau saya sih sukanya di matematika, Bu. Soalnya kalau di ekonomi saya kurang suka. Gitu. Kalau Ibu boleh tahu cita-cita Rangga? Saya cita-citanya ingin menjadi arsitek, Bu. Iya. Menurut Rangga, apakah Rangga yakin bisa mencapai cita-cita Rangga itu? Insya Allah. Rangga bisa menilai seperti itu. Apa yang Rangga bisa tampilkan atau Rangga bisa menguasai mata pelajaran apa? Kok Rangga sangat yakin dengan keinginan Rangga ke arsitektur? Saya bisa matematika, Bu. Gitu ya, senang hanya dengan matematika? Ya. Dengan yang lain? Fisika? Fisika kurang suka saya, Bu. Kurang suka? Ya. Begitu. Sebenarnya untuk arsitektur itu mata pelajaran fisika juga sangat menunjang. Ya, baik. Dari hasil penjaringan yang sudah dilakukan oleh sekolah, Bapak, karena di sekolah kita ini ada 2 peminatan, matematika, sains, dan ekonomi. Dari hasil penjaringan memang Rangga lebih cocok. Guru BK dalam membantu menyelesaikan permasalahan ini tentu saja harus berdasarkan pada analisis yang tepat. Berdasarkan dari Sebaiknya guru BK menganalisis bakat, minat dan kemampuan peserta didik, serta ketepatan pilihan kelompok peminatan peserta didik. nilai UN. Bila pilihan peserta didik sudah tepat, maka guru BK harus mengkomunikasikan kondisi ini kepada orang tua dan kepentingan peserta didik menjadi perhatian utama. Angket minat yang kemarin dibagikan memang Rangga lebih cocok untuk, monggo silakan Pak. Rangga lebih cocok untuk masuk dalam peminatan matematika dan sains. Jadi saya pikir kalau dari hasil penjaringan ini Rangga lebih cocok untuk masuk dalam peminatan. Tapi kan kalau emang itu yang terjadi ya saya nanti bicarakan juga sama ibunya Bu. Gitu kan, mudah-mudahan ya. Tapi paling nggak saya ada gambaran dari Ibu. Terima kasih banyak Bu. Gitu kan. Dalam melaksanakan seleksi administrasi, guru BK mengelompokkan peserta didik yang memilih peminatan matematika dan sains, sosial, dan bahasa. Guru BK juga harus memastikan bahwa semua data peserta didik yang terkumpul sudah lengkap, baik data prestasi belajar, prestasi UN, prestasi non-akademik, angket minat, cita-cita, perhatian orang tua, maupun deteksi potensi. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah hadir memenuhi undangan kami untuk mengikuti rapat penetapan peminatan peserta didik. Rapat atau sidang penetapan peminatan peserta didik dilaksanakan oleh tim dan dipimpin oleh kepala sekolah. Koordinator BK. Bentuk penetapan yang dihasilkan adalah pernyataan iya dan tidak. Iya bagi yang dinyatakan diterima atau memenuhi persyaratan, dan tidak bagi yang dinyatakan ditolak atau tidak memenuhi persyaratan.